Pertanyaan berikut itu menarik, Pendeta. Pertanyaan dari Timotius dan Paul H. Setelah kita lihat, kita baca, ini pertanyaan mirip-mirip. Bahkan ada beberapa yang sama. Sangat Pertanyaan yang pertama itu, Pak Pendeta, apakah nazar itu janji? Itu ditanyakan sama Timotius dan Paul. Apakah nazar itu janji? Dan pertanyaan yang kedua juga ini sama. apakah nazar? Apakah nazar memang harus dilakukan 100% dan tidak boleh sama sekali dibatalkan? Kalau dari Timotius juga menambahkan, dan apakah ada kondisi tertentu memang baru bisa disebut nazar gitu. Seperti itu, Pendeta. Mungkin seperti itu, Pendeta. Kalau dari kita baca satu-satu aja dari Timotius dulu, saya selesaikan pertanyaannya. Pak Pendeta, apakah nazar itu janji dan apakah ada kondisi tertentu memang baru bisa disebut nazar? Apakah nazar memang harus dilakukan 100% dan tidak boleh sama sekali batal? Contoh, berjanji menjadi seorang pendeta, apakah memang harus ditepati atau boleh berdoa berbicara kepada Tuhan untuk menjadi pekerja lain? Karena saya takut menjadi berbuat dosa. Ya. Silakan, Pendeta. Mungkin kedua pertanyaan itu, Pendeta, sangat mirip. Ada Timotius dan Paul. Tapi nanti Paul ada pertanyaan yang lain juga di bagian awal ini. Seperti itu, Pendeta. Baiklah, terima kasih. Apa pertanyaan yang berikut? Apakah ada kita baca ini, ada kaitan dengan nazar juga? Pertanyaan dari Paul. Dari Paul itu bertanya, apakah memang iya jika seorang membuat nazar bisa dibatalkan orang tuanya? Itu 16 tahun mungkin. Iya. Umur anaknya ketika sebelum 16 tahun mungkin seperti itu. Keadaan nazarnya sudah terjadi sudah lama, namun orang tuanya tidak diberitahu. Terus contoh yang dia buat adalah notnya, dia membuat janji itu oleh karena di situasi yang membuat dia takut di atas pesawat oleh karena guncangan hebat. Iya. Saya sudah pernah tanyakan ini di komen YouTube katanya. Iya. Silakan, Pendeta. Baiklah, terima kasih banyak. Jadi pertanyaannya mengenai nazar, ada dua pasal yang mungkin boleh dibaca, walaupun pasal yang akan dibaca ini tidaklah merupakan suatu ketentuan secara detail, tetapi yang boleh kita ambil adalah prinsip-prinsipnya. Karena ini diberikan kepada orang Israel sebagai satu bangsa, yaitu yang terdapat dalam Bilangan pasal yang ke-6 dan Bilangan pasal yang ke-30. Jadi untuk saudara Timotius dan saudara Paul, boleh tolong baca di dalam Bilangan 6 dan juga Bilangan pasal yang ke-30. Jadi di dalam Bilangan pasal 30 contohnya, kalau ada seorang anak yang masih tinggal dengan ayahnya, seorang anak perempuan contohnya tinggal dengan ayahnya, lalu anak ini gegabah di dalam mengucapkan suatu nazar kepada Tuhan, maka pada saat itu juga ayahnya boleh memperingatkan anaknya itu sehingga jangan gegabah membuat janji. Jadi konsepnya di sana adalah jangan gegabah kita membuat nazar kepada Tuhan. Apa bedanya nazar dan janji? Sebenarnya ini dua hal yang boleh dikatakan sama, tetapi nazar ini adalah sesuatu yang sifatnya mengikat. Itulah konsep nazar yang ada di dalam Alkitab. Ada dua cara nazar ini. Yang pertama adalah inisiatif Allah, di mana Allah memanggil seseorang lalu menyatakan bahwa dia adalah seorang nazar dan ada perjanjiannya. Ia tidak boleh melakukan ini dan lain sebagainya. Contohnya adalah Simson. Ya, Simson itu adalah seorang nazir Allah. Artinya seorang yang lahir lalu Allah mau supaya ada ikatan nazar. Ia tidak boleh memotong rambutnya. Demikian juga Samuel, ya. Itu juga adalah seorang nazir Allah karena ada nazar yang Allah mau supaya dilakukan. Itu yang pertama, yaitu dari Allah. Yang kedua adalah inisiatif manusia, di mana manusia berjanji dan janjinya itu dia mau ikat dengan Allah dengan berbagai macam ketentuan-ketentuan yang dia lakukan, dan itu sifatnya adalah mengikat. Kalau kita baca untuk orang Israel di dalam Bilangan pasal yang ke-6 dan Bilangan pasal yang ke-30. Yang mau ditanamkan di sini adalah
kita harus tahu bahwa Allah itu Allah yang maha bijaksana. Kita tidak bisa mempermainkan dia seperti kita mempermainkan suatu hal yang dapat kita utak-atik. Contohnya, kita katakan, pernah orang mengatakan ada dua orang sedang naik perahu, lalu kemudian perahu itu diterpa oleh angin dan ombak, sehingga perahu itu hampir tenggelam, dan dua orang ini adalah suami istri. Lalu kemudian suaminya kemudian berseru, "Oh Tuhan, jikalau Engkau menyelamatkan kami, maka aku akan membangun 2 buah gereja," contohnya, "untukmu." Lalu istrinya katakan, "Kenapa kamu ngomong begitu? Dari mana ini uang?" Terus suaminya katakan, "Tenang saja, ini hanya supaya kita selamat." Konsep yang demikian seperti pertanyaan tadi menggunakan istilah kalau lagi di atas pesawat lalu ada guncangan hebat, semua janji itu keluar, lalu kemudian menyesal. Tuhan juga tidak menolong kita berdasarkan kita punya janji. Karena Tuhan itu bukan seseorang yang kalau kita tidak memberi sesuatu, ia tidak akan memberi sesuatu. Bukankah di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita mengasihi Allah oleh karena ia lebih dahulu mengasihi kita. Coba kita baca ayatnya. Kalau tidak salah itu terdapat di dalam buku 1 Yohanes. Okay. 1 Yohanes pasal yang ke-4. Okay. Kita baca 1 Yohanes pasal yang ke-4. Kita baca dulu ayat yang ke-8 yang mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ya, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan di dalam ayat-ayat ini juga, saya harus lihat di mana ayat tepatnya, tapi ada dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa kita mengasihi dia oleh sebab ia lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita mengasihi oleh karena ia lebih dahulu mengasihi kita. Dan oleh karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi ini tergantung pada konsep kita tentang Allah. Seperti Allah, seperti apa Allah kita itu? Apakah Allah kita itu akan memberi nanti setelah kita berjanji? Atau setelah kita memberi atau kita berjanji, barulah dia akan memberi. Allah memberi bahkan sebelum kita mengasihi dia. Ia telah memberikan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Konsep ini yang harus ada pada pikiran kita. Sehingga kita tidak akan menghadapi suatu suasana di mana kita seperti memanipulasi kebaikan Allah dengan janji-janji. Jangan sampai kita gegabah di dalam hal ini. Sebab di dalam buku Pengkhotbah ada ayat yang mengatakan, sepertinya sudah pernah kita bahas di salah satu acara tajam, jadi saya ingat ini. Di dalam kitab Pengkhotbah, saya buka ini kalau tidak salah di Pengkhotbah pasal yang ke-5. Pengkhotbah pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 mengatakan, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Jadi sesuatu yang mengikat. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Sama juga dengan janji. Kita berjanji kepada Tuhan. Tetapi mengapa walaupun kita sudah berjanji kepada Tuhan, tetapi kita melihat, loh kok saya nggak dihukum? Jangan mengatakan bahwa peraturan itu tidak berlaku. Kita tidak menghadapi hukuman itu karena Allah masih sabar terhadap kita. Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Mungkin ada yang mengambil suatu contoh. Kalau begitu bagaimana dengan Ananias dan Safira yang terdapat di dalam Kisah pasal yang ke-5? Coba kita buka Kisah pasal yang ke-5. Di sini ada cerita sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira
yang pada waktu mereka membawa hasil penjualan tanah mereka, lalu mereka letakkan itu di depan kaki rasul-rasul, Petrus bertanya di dalam ayat yang ke-3, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai roh Allah dan menahan sebahagian dari hasil penjualan tanah itu? Dari latar belakangnya di pasal yang keempat, ternyata ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh umat-umat Allah pada abad yang mula-mula. Mereka betul-betul mengikat perjanjian dengan Tuhan dan Tuhan memberkati mereka. Dan setelah Tuhan memberkati mereka, maka mereka memenuhi akan janji mereka kepada Tuhan. Ananias dan Safira mengetahui akan hal itu. Ini bukan kali yang pertama sehingga mereka seperti, loh kok saya dihukum. Bahkan ini sampai meninggal Ananias dan kemudian Safira juga meninggal dunia. Ini ada kaitannya dengan janji yang mereka berikan kepada Tuhan. Sebab kalau mereka sudah berjanji akan memberikan semua, lalu kemudian setelah mereka berjanji untuk memberikan semua, dalam ayat yang ketiga dikatakan mereka menahan hasil penjualan tanah itu. Sebagian dari hasil penjualan itu mereka tahan. Kalau mereka tidak berjanji, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi dari latar belakang Alkitab, mereka sudah berjanji akan memberikan ini semua kepada Tuhan. Ya, bahkan mereka disebut di dalam ayat yang ketiga, mereka mendustai Roh Kudus. Ayat yang keempat mengatakan, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Pada waktu seseorang berjanji akan memberikan sesuatu kepada Tuhan, maka pada saat itu ia menyatakan ini adalah merupakan Tuhan punya, bukan saya punya. Itu adalah konsep nazar. Oke? Bahkan janji, sekalipun tidak menggunakan istilah nazar, kita perlu bersungguh-sungguh dan tidak gegabah di dalam janji yang kita berikan kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita gegabah dalam memberikan janji kita kepada Tuhan. Sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita membuat nazar, Allah sudah membuat suatu perjanjian dengan kita dalam hal memberi dan menerima. Berkat yang kita terima dan kita harus berikan itu kepada Allah. Dan itu berlaku terus. Bahkan di zaman Yesus, Yesus tekankan sekali lagi. Di dalam Matius 23 ayat 23, Yesus tekankan itu, yaitu mengenai persepuluhan. Perhatikan di dalam Kisah pasal yang kelima, ayat 3 dan ayat yang kelima, dan ayat yang keempat, Alkitab menggunakan istilah mendustai Allah, atau menipu Allah. Apa yang dikatakan di dalam Maleakhi pasal yang ketiga? Kita buka Alkitab kita. Dalam Maleakhi pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Ingat cerita Ananias dan Safira. Allah tidak meminta semua dari Ananias dan Safira, tapi mereka sudah berjanji akan memberikan semua kepada Allah. Ya, Allah tidak meminta semua. Berapa banyak yang Allah minta, itu pun bukan karena Allah berkekurangan, tapi dia mau mengikat perjanjian, yaitu perjanjian berkat dengan kita, supaya kita hidup dengan percaya dan iman kepadanya. Coba kita baca Maleakhi 3 yang menggunakan istilah yang sama dengan kisah tentang Ananias dan Safira. Saya sudah mulai baca tadi, Maleakhi 3 ayat yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Lalu jawabannya mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Maka firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Di sini Tuhan mau supaya kita memberikan 1/10. Konsepnya adalah konsep janji, ikatan dengan Tuhan, ikatan berkat, di mana Tuhan mengatakan,
kembalikan 10%, persepuluhan kepada Tuhan, aku akan memberkati engkau. Tetapi ada orang yang mau memberikan persembahan khusus dengan sebuah janji dan nazar, dan mereka katakan, jika Tuhan memberkati, jika Tuhan melakukan ini, aku akan melakukan ini. Jika Tuhan melakukan ini, aku akan melakukan ini. Janganlah kita ucapkan janji itu hanya sekedar untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Janji diucapkan bukanlah untuk sekedar mendapatkan berkat atau supaya apa yang kita inginkan atau cita-citakan itu berhasil. Janji itu adalah ikatan. Ikatan itu adalah hubungan. Hubungan dengan Tuhan. Bahwa kita percaya di dalam Dia hidup kita ini aman. Terserah kepada Dia. Kita mau hidup dengan penuh damai sejahtera dengan iman. Bahwa Dialah yang akan menolong kita, menolong kehidupan kita, menuntun kita. Dia yang memberkati kita. Jadi konsep persepuluhan pun didasarkan atas hal tersebut. Tetapi manusia sering membuat janji-janji yang gegabah. Perlu kita berhati-hati. Saya pikir demikian.